Media Taiwan soroti ketangguhan timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 Hangzhou meski tanpa Ramadan Sananta. Dan informasi yang terakhir, gelandang andalan Sinteyong di timnas Indonesia U20 sudah pulih dari cedera, segera comeback. Simak selengkapnya bersama saya untuk Anda di sini. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets. And no, I never forget. So now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. Ya, belum 1 bulan bertemu, timnas Indonesia U24 akan kembali bertemu dengan Taiwan di ajang Asian Games 2022 Hangzhou. Kedua tim akan bertemu di Stadion Jinhua Zhejiang Normal University East pada Kamis 21 September nanti. Namun, pertemuan ini akan memberikan perbedaan signifikan dibandingkan dengan pertemuan kedua tim di babak kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Timnas Indonesia U24 kali ini dipimpin oleh Indra Syafri sebanyak 22 pemain yang bertanding pun merupakan pemain yang bermain di laga Indonesia. Bermain bukan di agenda FIFA membuat klub-klub pemain bisa menolak saja untuk memberikan pemainnya. Meski dianggap memainkan pemain timnas Grade B, tapi Garuda Muda mampu membuktikan kualitasnya. Ya, timnas Indonesia U24 mengawali kemenangan 2-0 dari Kyrgyzstan pada Selasa 19 September 2023 kemarin. Sementara itu, Taiwan justru menelan kekalahan dari Korea Utara dengan skor 2-0. Bertemu di laga pekan kedua babak grup F, ternyata pertandingan timnas Indonesia U24 dan Taiwan ini disoroti oleh media Taiwan Gogo. Ya, media ini menyoroti permainan timnas tanpa striker andalan timnas Indonesia, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta gagal membela Garuda Muda setelah Persis Solo batal melepaskan pemain mudanya. Hal ini membuat tim Indonesia U24 hanya berangkat dengan 21 pemain saja untuk Asian Games 2022. Ramadan Sananta, striker timnas Indonesia, seharusnya menjadi striker utama. Dia berhasil mencetak 11 gol dari 24 pertandingan musim lalu dan 4 gol dari 8 pertandingan musim ini di Liga Indonesia. Dengan penampilan ofensif yang sangat baik, dia adalah pemain yang harus menjadi fokus tim Taiwan. Bahkan pada kualifikasi Piala Asia U23, Taiwan kalah 0-9 dengan Sananta mencetak gol. Kata pernyataan media Taiwan tersebut. Ya, meski tanpa Ramadan Sananta, ternyata timnas Indonesia U24 tetap bermain apik. Masih ada nama-nama lain seperti Egy Maulana Fikri, Ramai Rumekiek, dan Hugo Samir. Bahkan Gogol tetap menyoroti pemain muda lainnya yang bernama Titan Agung. Ya, Titan yang baru berumur 22 tahun ini menjadi pemain selanjutnya yang wajib diantisipasi oleh Taiwan. Setelah Sananta absen, timnas Indonesia U24 masih memiliki 21 pemain lain yang harus diantisipasi. Posisi depan diperkirakan akan diisi oleh Titan Agung yang berhasil mencetak 3 gol dari 18 pertandingan musim lalu. Tutup media Taiwan tersebut. Dan informasi bola yang terakhir. Pelatih Persis Solo Leonardo Medina memberikan kabar gembira soal kembalinya gelandang muda timnas Indonesia U20 Zanadin Faris yang sudah pulih dari cedera. Sejak pekan lalu, Zanadin Faris sudah mulai muncul dalam sesi latihan Persis Solo. Dan ini menjadi kabar gembira bagi Laskar Samber Nyawa, sebab gelandang berusia 19 tahun itu sempat absen lama karena cedera lutut. Leonardo Medina mengakui bahwa Zanadin merupakan pemain muda yang punya prospek cerah. Kembalinya pemain yang sempat jadi andalan Shin Taeyong di timnas Indonesia U20 itu menjadi angin segar. Zanadin Faris adalah pemain muda yang sangat bagus. Saat ini dia sudah pulih dari cedera. Pekan lalu Zanadin juga sudah bisa kembali berlatih bersama dengan tim lainnya, kata Leonardo Medina. Ya, Zanadin Faris sebetulnya sempat muncul ketika Persis Solo menggelar sesi official training menjelang duel derby Jawa Tengah melawan PSIS Semarang
pada pekan ke-12 BRI Liga 1 2023-2024. Akan tetapi, namanya tidak muncul dalam daftar susunan pemain yang dibawa Laskar Samber Nyawa pada hari pertandingan itu. Leonardo Medina menjelaskan pemainnya itu masih harus dipantau perkembangannya sebelum bisa bermain di laga resmi. Saya pikir tahap terakhir proses pemulihan cederanya memang sudah dilewati. Dan sekarang Zanadin sudah siap untuk berlatih secara penuh bersama tim. Selanjutnya kami akan terus memantau bagaimana kemajuan yang diperlihatkan Zanadin Faris di sesi latihan bersama tim. Kata pelatih asal Meksiko itu menambahkan. Ya, cedera parah yang dialami oleh Zanadin Faris memang mengubur sejumlah impian pemain berusia 19 tahun itu. Sebab dia sempat diproyeksikan menjadi pemain timnas Indonesia U20 pada Piala Asia U20 2023. Sayangnya menjelang laga pertama timnas Indonesia U20 melawan Irak U20 pada laga perdana grup A di Piala Asia, pemain yang akrab disapa Ucil ini justru mengalami cedera. Setelah menjalani proses pemeriksaan magnetic resonance imaging atau MRI, Ucil didiagnosis mengalami total tear. Setelah menjalani proses pemeriksaan MRI, Ucil didiagnosis mengalami total tear anterior cruciate ligament atau ACL. Akibatnya dia harus naik meja operasi dan absen dengan lama. Dan ketika mengalami cedera itu pada medio Maret 2023, Zanadin Faris divonis absen 8 bulan. Namun beruntung Ucil bisa pulih lebih cepat dari perkiraan. Ya, Zanadin Faris merupakan salah satu pemain yang ikut mengantarkan timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U23 kemarin. Ketika itu babak kualifikasinya berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Ucil juga menjelma sebagai salah satu pemain penting di lini tengah timnas Indonesia U20, terutama untuk menggantikan Marcelino Ferdinand yang absen di Piala Asia U20 2023. Pada turnamen mini internasional sebelum kejuaraan ini, Zanadin memang selalu menjadi pilihan utama Sinteyong untuk menemui Arkan Fikri di lini tengah, dan dia sudah 3 kali bermain sebagai starter, yakni saat bersua dengan Fuji, Selandia Baru, dan juga Guatemala. Permanent stain which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear.